Oke, sekarang kita akan membahas soal tentang isomer dari alkana. Nah, di sini aku sediain salah satu contoh soal, yaitu tulislah rumus struktur dan nama Yupak dari semua isomer yang dimiliki oleh senyawa C6H14. Nah, jadi langkah untuk menyelesaikan soal isomer, yang pertama-tama kalian harus tentukan dulu gitu, apakah senyawa yang dimaksudkan ini dia termasuk dalam golongan alkana, alkena, atau alkuna gitu. Nah, jadi dari rumus kimia ini kan C6H14. Nah, kita tahu bahwa untuk golongan alkana, alkena, dan alkuna masing-masingnya kan memiliki rumus umum tersendiri kan. Untuk alkana kita tahu bahwa rumusnya itu CnH2n ditambah 2. Sedangkan untuk alkena CnH2n, kemudian untuk alkuna CnH2n dikurang 2. Nah, maka dari sini bahwa kita bisa tentukan, kita bisa tahu bahwa C6H14 ini ternyata merupakan atau ternyata dia termasuk dalam golongan alkana, karena kan N di sini sama dengan 6. Kemudian H2 kali N, 2 kali 6 sama dengan 12 ditambah 2 sama dengan 14, sehingga C6H14 merupakan golongan alkana itu. Nah, nama untuk C6H14 ini kan ialah karena C6 jumlah C-nya berjumlah 6, berarti namanya itu ialah heksana gitu. Nah, sehingga kita bisa ini tahu bahwa C6H14 ialah namanya heksana gitu. Nah, cara untuk membuat ada berapa sih banyaknya isomer dari suatu senyawa itu, pertama-tama kita harus menentukan atau kita harus menuliskan rumus struktur. Kita harus menuliskan struktur normal dari suatu senyawa hidrokarbon ini terlebih dahulu gitu. Struktur normal dari C6H14 itu kan kita tahu, sebenarnya kita langsung tulis aja gitu ya, ada 6C ya, 4, 5, 6. Oke, kayak gini. Nah, kita tahu bahwa ada 6C. Nah, sebenarnya kalian bisa juga kayak hanya langsung tulis ada 6C kayak gini, 3, 4, 5, 6 kayak gini kan. Nah, kalau karena ada 6C berarti ya udah kalian tinggal menambahkan si hanya gitu, dengan kalian ingat bahwa C ini dia memiliki kemampuan, atau dia itu ya, C kan memiliki kemampuan untuk mengikat 4 atom C yang lain. Dalam hal ini C ini memiliki 4 tangan gitu. Nah, karena di sini sudah ada satu tangan, C yang bagian ujung udah satu tangan, berarti kan sisa 3. Nah, makanya di sini CH3. Kemudian karena C ini udah ada 2 tangan satu sama ini, nah makanya di sini ditambahkan H2 gitu. Sama halnya di sini H2, 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 dan di sini otomatis H3 gitu. Jadi kalian bisa saja untuk menuliskan si C-nya terlebih dahulu gitu. Nanti selanjutnya baru kalian tinggal menambahkan jumlah hanya gitu. Nah, untuk isomer yang selanjutnya kita juga bisa buat kayak gini. Ini kan untuk normal dari heksana, bentuknya kan hanya seperti ini. Yang rantai lurus dari N-strep heksana kan hanya kayak gini aja kan. Nah, berarti selanjutnya kita, jika kalian udah membuat rantai lurus untuk normal heksana, maka selanjutnya itu kita ke yang yang strukturnya itu udah mengandung cabang gitu. Nah, cabangnya itu kalian bisa dimulai dari sini. Oke, jadi kalian angkut yang di bagian ujung sini. Oke, kalian taruh di posisi yang kedua gitu. Jadi kayak gini. Otomatis kalau misalnya kalian udah angkut 1C di sini, berarti rantai utamanya itu sisa 3, 4, 5, sisa 5 kan. Nah, maka kalian tinggal langsung tulis aja ada 5C, 3, 4, 5 gini. Nah, kemudian si CH3 ini kita taruh di cabang di nomor 2. Nah, gini. Oke, CH3. Oke, udah selesai. Nah, terus di sini kalian tinggal nambahin hanya CH3. Kemudian di sini karena C di sini kan kemampuannya ada 4. Kemudian di sini dia kan udah memiliki 3 tangan. Nah, maka sisa satu lagi, satu hal lagi gitu. Nah, kemudian di sini
2 tangan berarti tambah, karena 2 tangan maka dia tinggal ditambahin 2H lagi. Ini 1 tangan berarti tinggal ditambahin 3H. Nah, dari sini maka kita bisa tahu bahwa namanya itu ialah 2 strep metil. Ini rantai utamanya ini udah berjumlah 5 gitu. Jadi 2 metil pentana gitu. Kemudian untuk selanjutnya lagi kita bisa untuk cabang yang ini, kita masih fokus di cabang yang di sini dulu ya teman-teman, cabang yang paling ujung di sini, untuk yang si CH3 yang di sini. Nah, yang tadi kita udah membuat si CH3 ini, dia mendapatkan urutan cabang yang kedua gitu di sini kan. Nah, selanjutnya kita bisa juga taruh si CH3 ini di urutan ketiga gitu. Ingat, kita hanya perlu untuk menuliskan banyaknya C aja dulu. Itu 2, 3, 4, 5. Oke, udah 5. Kemudian yang tadi si CH3 cabangnya itu di nomor 2. Nah, sekarang kita untuk berikutnya kita taruh dia di nomor 3, teman-teman. Nah, berarti di sini CH3. Nah, kemudian setelah kalian kayak gini, kalian tinggal langsung aja untuk tambahin si jumlah hanya gitu. Oke. Nah, maka dari sini kita bisa tahu bahwa nama untuk isomer berikutnya itu ialah 3 metil pentana ya, karena rantai utamanya itu ada 5 gitu. Nah, kemudian kita fokus ke, sekarang kita perhatikan yang tadi untuk rantai utamanya yang jika berjumlah 6C, jika dia berjumlah 6C, maka hanya cukup untuk yang kayak gini aja. Hanya cukup untuk satu struktur yang mengandung 6 rantai utamanya itu yang ada 6 gitu, 6C. Nah, jika rantai utamanya itu mengandung 5C, berarti yang ini hanya bisa untuk yang ini sama yang ini aja, teman-teman. Oke. Nah, gitu. Karena kalau misalnya kita mau tetap untuk si posisi CH3 yang yang ini kita taruh di sebelah sini, maka ini kan bukan namanya itu 4 strep metil pentana lagi, tetapi namanya itu udah menjadi nomor 2 lagi kan, 2 metil pentana gitu. Nah, sama kayak gini kan, nomornya kan, penomorannya kan dimulai dari sini gitu, kalau hanya cabangnya kan di sini gitu kan. Nah, maka untuk yang mengandung rantai utamanya 5, yang mengandung rantai utamanya itu pentana, ya cukup sampai di sini aja, yang ini sama ini. Nah, berarti setelah yang mengandung rantai utamanya 5, kemudian kita fokus ke, kita hanya buat rantai utamanya itu mengandung 4C. Nah, yang ini kan udah 5C nih, rantai utamanya udah 5. Yang di sini rantai utamanya udah 6C yang heksa tadi. Jadi 6, 5. Nah, sekarang kita fokus ke rantai utamanya yang mengandung 4C. Itu 2, 3, kemudian 4. Nah, untuk yang 4C ini kita bisa langsung ya, karena ada 4C, berarti kan di sini kita sisa lagi 2C kan, karena kan jumlah di sini kan C-nya ada 6. Nah, 6 ini kita bisa taruh di, fokus di nomor 2 dulu. Nah, di cabang nomor 2 kayak gini ya kan. Kemudian berarti di sini CH3. Nah, jadi setelah kalian menuliskan hanya C aja, kalian jangan lupa untuk menambahkan posisi jumlah hanya gitu. Di sini pasti CH2, di sini C aja karena udah ada 4 tangan. Ini CH3. Oke. Nah, berarti di sini namanya 2,2 strep dimetil butana. Oke, butana gitu. Sorry. Nah, selanjutnya untuk yang butana ini bisa lagi kayak gini. 1, 2, kita tulis ada 4C ya. 3, 4. Oke, ada 4. Kemudian kan yang tadi untuk posisi cabangnya dia itu hanya berada di nomor 2 aja kan. Nah, sedangkan jika yang lainnya lagi dia bisa ada di sini, nomor 2 sama nomor 3 gitu kan. Nah, oke, udah selesai teman-teman. Terus kalian tinggal tambahin jumlahannya, jangan lupa. Di sini CH, di sini CH, di sini CH3. Gitu.
Nah, maka namanya itu 2,3 strep dimetil butana gitu. 6C. Jadi yang tadi kita udah buat yang rantai utamanya itu udah 6C, kemudian kita fokus ke 5C, kemudian kita fokus ke rantai utamanya itu yang mengandung 4C gitu. Jadi cukup 654 aja gitu. Nah, maka dari sini kita bisa tahu bahwa jumlah isomer yang dimiliki oleh senyawa C6H14 itu ada 1, 2, 3, 4, 5. Jadi ada 5 ya gitu. Nah, ini untuk yang penyelesaian penulisan bersihnya gitu. Nah, jadi yang pertama-tama kalian harus buat dulu normal dari C6H14 itu kan kayak gini. Nah, kemudian posisi CH3 di sini untuk menentukan isomer selanjutnya, posisi CH3 yang di sini kalian taruh di nomor 2 gitu. Nah, kemudian udah di nomor 2 ya udah kalian taruh juga di nomor 3 gitu. Nah, ingat dalam hal ini bahwa yang di sini yang N-strep heksana dia mengandung rantai utamanya itu pasti ada 6C kan. Nah, jadi cara cepatnya itu kalian harus buat rantai utamanya itu berurutan gitu. Jadi kalau misalnya si normalnya itu udah mengandung rantai utamanya itu 6C, berarti selanjutnya itu harus yang mengandung rantai utamanya itu 5C. Nah, karena 5C, maka kita kan hanya fokusnya sampai sini aja, 5C nih, rantai utamanya ada 5. Nah, berarti si CH3-nya ini kalian taruh di nomor 2 gitu. Nah, selanjutnya bisa taruh di nomor 3 juga gitu. Nah, kemudian untuk yang mengandung rantai utamanya 5C, ya dia tuh bisa hanya sampai di sini aja teman-teman. Dia tuh kalau misalnya kita yang posisi CH3-nya kan yang tadi kita udah taruh di nomor 2, nomor 3 gitu kan. Nah, kalau selanjutnya kalian mau taruh si CH3-nya lagi di posisi posisi keempat di sini. Nah, maka untuk proses penomorannya itu, urutan penomorannya itu bukan lagi dia mendapatkan nomor 4, tetapi dia udah mendapatkan nomor 2, 1, 2. Nah, maka ini salah gitu. Sehingga untuk yang mengandung rantai utamanya 5C ya sampai di sini aja gitu. Kemudian karena udah 5C cukup, kemudian kita sekarang ke 4C. Nah, 4C kan berarti ada 4C yang rantai utamanya, kalian ingat ada 4C yang rantai utama. Nah, berarti sisa 2C lagi kan. Nah, 2C ini kalian bisa taruh di nomor 2, ada 2 cabang kayak gini. Kemudian bisa juga ditaruh di nomor 2 dan nomor 3. Udah selesai gitu. Nah, gitu. Kemudian jika ada pertanyaan lebih lanjut bisa ditanyain di kolom komentar atau bisa DM ke ini ya. Oke, sekian dan terima kasih.